Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dan bersama saya Saryo dari Brebes, dari Sanggar Pemberdayaan Diri Satvika Indonesia. Sahabat semua dimanapun Anda berada, setiap tindakan ataupun keputusan yang kita ambil adalah buah hasil dari pikiran kita. Untuk itu hati-hatilah, cerdas-cerdaslah di dalam kita mengolah pikiran kita, agar apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan bisa membuahkan hasil yang baik untuk manfaat diri kita, orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, salah satu ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mengolah pikiran kita adalah hipnosis hipnoterapi. Dan alhamdulillah saya telah belajar hipnosis hipnoterapi di kelas 3-in-1 Satvika Meditasi Indonesia di bawah asuhan bimbingan Kiai Jamas. Ayo, saya mengajak teman-teman semua, sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, untuk bergabung bersama kami, bersama ribuan alumni Satvika Indonesia di kelas 3-in-1 hipnosis hipnoterapi di setiap bulannya. Anda bisa langsung menghubungi Kiai Jamas ataupun di asisten trainer di setiap kota di Indonesia. Salam mantap jiwa, bebas dan merdeka. Back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satvika dimanapun Anda berada, bersama kembali dengan saya Aminah Qolyubi dari tim profesional hipnoterapis Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia Pusat. Apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini adalah hari yang indah untuk Anda, hari yang penuh berkah, berkelimpahan rizki dan berkelimpahan anugerah, tetap sehat, kuat, segar, bugar, cerah ceria, dan bahagia. Amin. Bahagia sekali saya kembali membersamai Anda dalam audio sesi sharing Satvika Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi wawasan dengan Anda semua tentang forgiveness therapy. Satu teknik yang amazing sekali jika diterapkan di berbagai kasus. Sobat setia, forgiveness terapi dapat diartikan sebagai terapi pengampunan. Pengampunan terhadap siapa? Pengampunan terhadap pihak-pihak yang diduga mungkin pernah berbuat kesalahan terhadap klien. Forgiveness terapi merupakan salah satu teknik yang dahsyat, terutama untuk menghadapi klien dengan kasus depresi yang tidak jelas penyebabnya. Teknik ini di Satvika dikembangkan menjadi sebuah mantra bertajuk Mantra Saktiman. Anda penasaran, saudara? Oke, di file selanjutnya akan diijazahkan mantra saktiman ini untuk Anda semua, insya Allah. Kita kembali pada teknik forgiveness. Artinya mengampuni dan memaafkan
Filosofi dari metode ini sangat luar biasa, yaitu memandang bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang seharusnya bersih dan baik, tidak menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Sobat setia, jika seseorang menyimpan benci atau dendam kepada orang lain, maka pikiran bawah sadarnya akan bereaksi dan memunculkan berbagai simptom, semisal depresi. Secara sederhana dapat dipahami bahwa simptom ini justru merupakan alarm bahwa ada ketidakselarasan dalam diri yang bersangkutan. Sobat, jika menghadapi klien dengan kasus depresi yang tidak jelas penyebabnya, maka sangat baik forgiveness terapi menjadi semacam sistem prosedur yang harus dijalankan di awal, di mana setelah terapi ini dilakukan, maka beberapa hal dapat terjadi. Antara lain, kasusnya berubah menjadi lebih jelas atau bahkan selesai. Forgiveness terapi dikembangkan dari teknik Gestalt dan saat ini sangat variatif. Mulai dari forgiveness terapi secara personal maupun secara umum. Juga klien bisa melakukannya secara teatrikal dan bersuara jelas, atau cukup dalam hati saja. Kesemuanya itu dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Sobat setia, forgiveness terapi juga telah dikembangkan tidak saja memberikan pengampunan kepada orang lain, melainkan meminta maaf kepada orang lain juga kepada diri sendiri. Yang perlu Anda catat, memberikan pengampunan kepada orang lain, hal ini bukanlah hal yang mudah. Oleh karenanya, seorang hipnoterapis wajib untuk memberikan edukasi dan penyiapan di awal sebelum sesi terapi kepada klien tentang maksud dan tujuan dari forgiveness terapi. Adapun maksud dan tujuan forgiveness terapi antara lain adalah memaafkan adalah untuk kepentingan diri sendiri. Memaafkan juga hanya dilakukan secara batin saja, tidak perlu memberitahukan. Memaafkan juga bukan berarti menyukai pihak yang pernah berbuat salah. Memaafkan bukan berarti pula mengizinkan peristiwa tersebut terjadi kembali. Nah, para sobat, biasanya setelah klien dijelaskan secara lengkap tentang hal-hal tersebut di atas, maka klien bersedia menjalani forgiveness terapi. Pada hipnoterapi, tidak diperkenankan untuk melakukan forgiveness terapi tanpa persetujuan dari klien terlebih dahulu, karena bisa jadi hal ini sangat tidak akan efektif. Lalu bagaimana cara melakukan atau langkah-langkah melakukan forgiveness terapi ini? Langkahnya ada 3 bagian, para sobat. Yang pertama, meminta maaf kepada orang lain. Yang kedua, memberikan maaf kepada orang lain.
Dan yang ketiga, meminta dan memberikan maaf kepada diri sendiri. Jangan kaget para sobat setia, biasanya dalam proses forgiveness terapi ini klien akan menangis. Ini merupakan hal yang sangat wajar. Forgiveness terapi juga dapat dirangkai dengan teknik terapeutik lainnya. Ada kalanya pada kasus-kasus tertentu, walaupun klien sudah sepakat dengan memahami tentang maksud dan tujuan dari forgiveness terapi, akan tetapi dalam kondisi hipnotis, si klien ini tetap tidak mau memaafkan orang lain. Hal ini biasanya dikarenakan dendam tersebut benar-benar mendarah daging. Jika terjadi kasus semacam ini, maka jalan keluarnya pergunakan teknik lain para sobat. Semisal satu teknik yang dapat membawa klien pada kondisi meditatif agar terjadi proses auto reframing atau suatu proses untuk merubah isi atau menata ulang sebuah pengalaman atau interpretasi sehingga pengalaman tersebut mendapatkan arti yang berbeda dan lebih bijak dari sebelumnya. Sobat setia, secara singkat ada dua bentuk reframing. Reframing konten dan reframing konteks. Reframing konten artinya adalah satu pemberian pandangan baru yang berbeda sehingga sebuah peristiwa dapat memiliki nilai atau makna yang baru. Satu contoh, ada seorang klien mengeluh, "Saya selalu gagal dalam usaha yang saya lakukan." Reframing kontennya, Anda tidak gagal, tapi Anda dalam proses menuju kesuksesan. Yang kedua adalah reframing konteks. Reframing konteks adalah pemberian suatu pandangan baru di mana dalam waktu dan kondisi yang berbeda sebuah peristiwa yang sama dapat memiliki makna yang baru. Satu contoh, sudah 3 kali usaha yang saya dirikan gagal. Reframing konteksnya, itu berarti di usaha keempat Anda sudah berpengalaman dalam berbisnis. Jadi para sobat setia, maksud dan tujuan utama teknik reframing ini adalah agar klien mulai memberdayakan atau empowering potensi yang dimilikinya sebagai kekuatan untuk menuju arah atau tujuan yang diinginkannya. Selain itu, ada tujuan lain dari konteks teknis reframing, yaitu yang pertama, klien mempunyai perspektif yang berbeda. Yang kedua, klien mempunyai pilihan tindakan lain. Dan yang ketiga, hal ini lebih membesarkan hati klien. Yang keempat, memunculkan positive thinking pada diri klien. Yang kelima, membuat klien terlepas dari keterikatan makna yang mengikatnya selama ini. Oke, para sobat setia, bagaimana? Anda penasaran ingin melakukan forgiveness terapi? Atau Anda masih merasa ragu-ragu untuk melakukannya? Jika Anda masih ragu-ragu, jangan ragu menghubungi Satvika Indonesia yang senantiasa membuka kesempatan.
Mari bersama mengedukasi bangsa. Oke, saya Aminah Wahyubi. Selamat menikmati hari Anda. Selamat mencoba. Selamat menikmati suksesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika.